Badan Pengelola Kawasan Rebana merupakan lembaga yang bertugas mengelola dan mengembangkan kawasan metropolitan Rebana di Jawa Barat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasiskan industri dan pariwisata. Rebana diproyeksikan sebagai motor ekonomi baru di Provinsi Jawa Barat yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Nah, kira-kira seperti apa ya? Untuk mengetahui selengkapnya, kita akan berbincang dengan Kepala Pelaksana BP Rebana, Bapak Helmi Yahya. Halo Pak Helmi, tapi Halo. panggilnya Mas aja ya? Apa deh? Adik juga. Kayaknya masih seumuran ya Mas Helmi. Mas Enggak. Helmi, kalau kita berbicara tentang Silakan. kondisi BP Rebana dan kondisi di Indonesia sendiri, sebenarnya kan masih banyak masyarakat mungkin masih awam ya. Ya. Bisa dijelaskan sedikit apa sih BP Rebana ini Kalau sebenarnya? Rebana tuh ekonomi koridor ya, ini juga istilah baru tuh. Jadi itu gabungan dari kawasan peruntukan industri KPI. Nah, dalam KPI itu ada KI namanya kawasan-kawasan industri atau industrial estate. Kayak Jababeka, ya kayak gitu, itu adalah kawasan industri. Nah, saya itu membawahin KPI di 7 kabupaten kota Jawa Barat. Oke. Yang infrastrukturnya keren banget. Ada Majalengka, karena kita punya Kertajati, second biggest airport. Yap. Ada Subang, ada Patimban. Patimban akan jadi pelabuhan laut ekspor terbesar ya. BYD udah akan Udah ekspor masuk, dari ya. sana, Finvest segala macam. Kemudian ada lagi Sumedang. Sumedang keren juga, kota pendidikan ya, bagus banget. Hampir seluruh perguruan tinggi utama Jawa Barat ada di situ. Kemudian ada Cirebon, kabupaten ya. kota, Indramayu, ya, dengan garis pantai yang panjang banget dan juga Kuningan. Jadi saya itu megang 43.900 hektar kawasan peruntukan industri yang saya harus tawarkan kepada investor. Wow. Ya, itu tugas berat saya, Freddy. Nah, itu tugasnya nggak kebayang sih beratnya. Pasti berat banget karena 43.000 hektar dan itu harus dipromosikan nih, harus disampaikan kepada investor ke depannya. Lantas kalau kita berbicara tentang strateginya Mas Helmi nih untuk membawa BP Rebana ke depannya untuk mendatangkan investor-investor datang ke daerah yang dituju ini seperti apa kira-kira? Jadi KDM mempercayakan ke saya, mungkin dia tahu bahwa saya bisa menjadi endorser gitu ya. Jadi saya tuh jadi brand ambassador dari Rebana sebenarnya. Karena sebelum ini kan, sebelum saya menjadi kepala kan nggak banyak orang tahu Rebana. Jadi kalau kita chat GPT, Rebana alat kesida kan gitu. Sekarang orang udah mulai udah kenal, oh itu Rebana. Ternyata satu plan yang luar biasa. Ini kepres loh. 2021 Rebana itu didirikan atas dasar kepres. Jadi ini menunjukkan dukungan dari Presiden. Dan ini saya adalah melanjutkan CEO sebelumnya, seorang urban planner namanya Bernardus Joyonegoro, dan saya adalah yang kedua. Dan Pak Berni ini urban planner terbaik Indonesia membuat, jadi kalau kita lihat ekonomi koridor kayak ada sekarang Karawang, Bekasi, Cekungan Bandung, ada ekonomi koridor, tapi ini yang paling siap, paling well planned. Jadi tugas saya tinggal jualan, mengundang para investor. Alhamdulillah udah mulai bermunculan, ada beberapa investor udah mulai datang. Ya, kantor saya di Jakarta T Tower. Kemarin saya kunjungan ke China 6 hari 6 malam bertemu dengan mungkin lebih dari 50 investor. Saya masuk ke 3 kawasan industri, ketemu dengan 3 asosiasi di daerah Zhejiang. Zhejiang itu, Fred, itu adalah provinsi di China. Di situ ada kota Hangzhou, ingat Alibaba ya, Jack Ma, ada Ningbo, ada Yihu, ada Wenzhou. Jadi GDP-nya aja itu lebih besar dari Indonesia, hanya satu provinsi. Jadi saya ke sana disambut dengan baik, termasuk ke 3 kawasan industri, dan mereka sudah begitu bilang, oh BYD ada di sini loh, wah mereka langsung tertarik ya. Dan kemarin mereka langsung membalas kunjungan. Kemarin saya MOU di depan KDM, walaupun PR-nya berat banget. Apa nih PR-nya kalau boleh di-share sedikit? Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh BP Rebana dengan kondisi perekonomian global dan juga perekonomian di Indonesia itu seperti apa, Mas? Jadi gini ya, kalau ngelihat ekonomi, saya bukan ekonom, saya akuntan ya. Tapi saya melihat saya adalah orang bisnis yang saya tahu banget dalam kondisi sekarang yang kita butuhkan pada saat konsumsi itu memerlukan perjuangan keras ya. Konsumsi masyarakat karena kurangnya buying power, makin banyaknya orang yang di layoff segala macam. Kemudian government spending juga makin sulit juga ya, karena diatur ya luar biasa, pengetatan di mana-mana. Nomor 3 ya mestinya selisih ekspor dikurang impor itu pun tidak terlalu melompat jauh tuh. Ya, jadi sebenarnya untuk mengejar ekonomi growth kita 8% seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, itu kita harus menginvite apa disebut dengan FDI, foreign
direct investment, investasi dari luar. Tapi persoalan kita tahu ya, kita tahu bahwa FDI itu sangat berkaitan dengan kepercayaan investor. Biasanya relate dengan angka persepsi korupsi itu, indeks IPK. Yang kemarin tiba-tiba turun. Saya pikir kita tuh naik loh. Oh, gitu. Dengan banyak sekali penangkapan OTT. Ternyata justru mulai turun ya? Turun gitu. Jadi ini barangkali PR kita bersama, bagaimana kita membersihkan negara ini. Persoalan kita kan cuma masalah IPK aja tuh. Dan kemudian investor itu juga memerlukan kepastian hukum. Ya, jangan berubah-ubah ya. Regulasinya ya. Dan kemudian investor juga memerlukan kecepatan dalam perizinan. Kita saya baru saja dikasih tahu ada salah satu industrial estate yang ada di Rebana itu menyampaikan bahwa kliennya investor dari China komplain, bukan di Rebana ya, di Jawa Tengah, 2 tahun udah siap berproduksi, belum bisa karena ada izin yang belum selesai. Jadi ini harmonisasi aturan nih, Freddy. Harmonisasinya perlu dimantapkan dari lagi. Pemerintah pusat, provinsi sampai ke daerah itu harus selaras. Dan jangan terlalu banyak aturan-aturan. Ini kita antar pemerintah pusat aja gitu. bisa berbeda. Dan ini akan sangat menentukan investor mau masuk atau tidak. Ya, yang lain infrastruktur. Ini kita kejar ya. Bagaimana kita data center, bagaimana AI, bagaimana renewable energy, bagaimana jalan. Alhamdulillah di Rebana kita masuk proyek strategi nasional 250 triliun dan sebagian udah jalan adalah infrastruktur. Kita punya 2 tol ya. Cipali dan Cisumdawu, kita punya jalur kereta api, kita punya Pantura, ya kita punya bandara Kertajati. Jadi yang diperlukan adalah yang lain. Ya, jadi satu yang menarik juga, Freddy, dari saya bertemu dengan para investor, calon investor dari China dan juga dari berbagai negara, mereka itu lebih kepengen B2B. Oh ya, business to business. Business to business. Karena apa? Karena mereka melihat birokrasinya di situ tuh. Kenapa perlu berapa tahun? Saya kemarin sempat juga sharing di Jawa Barat ya, bagaimana kita kan abdi masyarakat, bagaimana kita melayani terutama investor, because kita butuh FDI, kita butuh investor untuk membangun Indonesia, mengejar ekonomi growth. Jadi kemampuan lokal kita itu tidak bisa mengejar itu. Jadi mereka minta B2B supaya lebih non birokrasi lah, jangan lama. Ya lebih cepat. Ya, jadi gitu, protes mereka terhadap birokrat itu lamban. Mungkin kerjanya banyak yang lain ya. Banyak ini PR-PR yang harus diceklis dulu ya Mas ya. Dan nomor 2 mungkin mindset atau skillnya tuh. Mereka kan bukan orang bisnis, jadi berpikirnya tuh tidak bisa mengerti gitu, berempati kepada kepentingan bisnis. Nomor 3 itu mungkin masalah governance ya. Governance ya, di clean government itu menjadi tuntutan yang luar biasa. Itu yang membuat banyak sekali investor yang berpikir untuk invest di Indonesia. Saya sampaikan bagaimana kita mau berubah nih. Ya, jadi kalau saya pikir kita sama-sama stakeholder, pemerintah hadir gitu, mengawal ini, kita Rebana mungkin dijadikan lebih punya wewenang gitu ya. Karena kita lagi berjuang untuk bagaimana Rebana menjadi sebuah badan usaha. Jadi sehingga kita bisa melayani investor dengan cara B2B. Jadi bisa lebih cangkupannya lebih luas kayak gitu. Dan lebih nyambung lah. Ya, sebenarnya. Ini menarik sebenarnya Mas Helmi, kalau kita mengacu tadi sempat disinggung investornya masih mikir-mikir dulu deh kalau misalnya ada korupsinya masih tinggi, setelah itu juga ada regulasi yang bertele-tele bisa dibilang seperti itu. Lantas adakah komunikasi yang dilanjutkan dari Mas Helmi kepada pihak-pihak terkait agar para investor ini lebih didengar kebutuhannya? Di mana-mana saya menyuarakan itu. Sudah menyuarakan itu. Ya, termasuk sejauh ini bagaimana responnya? Ya, saya kan pernah memimpin TVRI ya, 2 tahun 47 hari. Jadi dan saya juga 26 tahun pegawai negeri. Di dalam birokrasi itu memang untuk melahirkan keputusan itu it takes long journey. Kadang-kadang semua kementerian harus didengar. Udah set meeting nih, satu nggak datang, ulang lagi gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak sabar. Jadi kita memerlukan semacam terobosan-terobosan lah. Yang penting tidak ada mens rea gitu. Yang penting bisa dikawal gitu ya. Governance-nya insya Allah. Jadi saya pikir itu. Saya cuman mengatakan ada satu kalimat dalam manajemen, kalau kita ingin merubah hasil, kita harus merubah cara. Kita harus merubah orang. Nah ini kita mau merubah hasil nih. Bayangkan kita diminta lompat ke 8%. Ya kan? Pasti kita harus melakukan yang bisnis as usual-nya harus kita review. Jadi kelegowoan kita ya,
terutama saya senang sekali KDM adalah seorang strong leader. Ya, itu komunikasi kita lancar sekali, Pak. Oh ya, hajar. Ya, gasken. Ya, kurang ini, Pak, tingkatkan gitu. Jadi Jawa Barat beruntung saya pikir ya, punya pemimpin seperti itu yang cepat gitu. Jadi menurut saya ya Rebana itu menjadi satu satu model. Segar lah ya. Ya, kalau ini berhasil kan kita bisa copy paste di provinsi-provinsi lain. Benar. Gitu. Itu yang kita harapkan. Jadi tanpa itu ya, karena FDI itu dia tidak hanya membawa uang, dia akan bawa juga teknologi. Dia akan bawa juga skill, karena di Jawa Barat itu penganggurannya banyak banget. Kalaupun banyak sekolah di situ, kadang-kadang tidak match gitu dengan kebutuhan industri yang berkembang. Bayangkan sekarang kita akan bangun data center, ada beberapa di sana. Punyakah kita ahli data center atau pekerja data center? Kita punya EV kan di situ semua tuh. Ya ada beberapa EV. Kan kita butuh pegawai buruh yang ngerti tentang mobil listrik. Robotik akan masuk dan sebagainya, renewable energy. Jadi itu dua juga yang kita butuhkan, dan kita berharap FDI itu membawa bahwa kita bisa masuk menjadi bagian dari rantai pasok atau supply chain dunia. Karena banyak yang re-export kan? Iya, re-export. Jadi bayangkan ada sepatu yang sekarang mahal banget. Ya, yang ada Roger Federernya itu saya nggak belum nama, itu produksinya di Majalengka tuh. Oh, oke. Iya. Jadi, artinya kita tuh udah dipercaya, Freddy. Ya, berarti sebenarnya ada indeks kepercayaan terbangun. Namun kendala-kendala itu tadi yang sempat disebutkan, itu menjadi pengaruh juga investor untuk mikir-mikir lagi, caranya kayak gitu. Tapi ke depannya, kalau misalnya investor ini masih mikir-mikir lagi dengan capaian target ekonomi tumbuh sampai 8%, ini kira-kira bisa dicapai nggak sih, Mas Helmi? Atau masih perlu ada hal penting yang harus diperbaiki? Apa saja harus nih? Menjadi tanggung jawab bersama ya. Jangan tanggung jawab saya aja atau tanggung jawab Gubernur Jawa Barat aja. Karena ini kita tidak ngomong Jawa Barat lagi, kita ngomong tentang Indonesia. Kalau kita mulai dengan kita bisa membangun di 7 kabupaten kota di Rebana metropolitan ini, saya pikir kita bisa copy paste. Saya dengan senang hati gitu untuk sharing how we do it. Ya, karena itu yang kita perlukan. Kita nggak perlu saling salah menyalahkan, bagaimana kita bisa mengkoreksi diri, ya. Dan saya cuma menyampaikan, saya kan orang swasta sebenarnya yang pernah terdampar jadi birokrat gitu. Jadi menurut saya ini penting supaya kita bisa apa yang kita harus perbaikin. Saya udah bilang, kalau kita ingin merubah hasil, kita harus merubah cara, merubah mindset, merubah orang bila perlu. Jadi itu penting. Oke, tadi sempat disebutkan juga Mas Helmi terkait achievementnya 250 triliun ya yang sudah dihadirkan atau didapatkan di BP Rebana. Lantas untuk capaian target ke depannya ini seperti apa sampai maksimalnya? Ya, kita diharapkan bisa menjadi lokomotif untuk ekonomi growth ya. Alhamdulillah sekarang kita udah 5,53% di atas rata-rata provinsi, di atas rata-rata nasional. Tugas Rebana itu punya 2, mengurangi pengangguran, sama nomor 2 meningkatkan ekonomi growth. Ya, itu gitu. Jadi ya saya tidak pernah lelah gitu ya dengan kemampuan saya berpromosi, jualan lah ya. Iya, jualan gitu. Apalagi saya mereka kenal saya gitu. Jadi lebih gampang gitu. Ya lebih gampang. Saya di Cina aja mereka googling saya. Oh ini ya. Oh ini influencer ya. Wah, subscribernya sekian. Oh ini pernah mimpin TVRI. Itu juga ada menjadi pertimbangan mereka gitu. Jadi menurut saya lebih gampang untuk menyampaikan itu. Ya jadi ya this is the time lah ya. Jadi this is the time. Trust index-nya tuh luar biasa. Iya. Karena business is trust. Business is trust. It's all about trust. It's all about trust. I agree with that. Nah, kalau kita misalnya berbicara lebih lanjut nih Mas. Tadi kan udah ke China ya. Nanti goals selanjutnya dengan kondisi ya kita ngelihat Timur Tengah seperti itu. Lanjutannya ini akan ke mana saja selain China yang sudah ditembusin? Ya, kita banyak sekali mendapatkan penawaran. Kemarin ada dari Belanda masuk, kemudian dari Jepang masuk, dari Korea akan masuk, Rusia sedang kita ngobrol gitu. Jadi all over the world lah. EU membantu. Kita punya Friends of Rebana. Ya, jadi PR kita adalah bagaimana dana-dana dari Timur Tengah gitu, yang kita sama-sama Islam gitu masuk gitu. Saya ada sesuatu. Ya, saya kemarin bicara dengan mantan duta besar Indonesia untuk UAE. Jadi ada hal-hal yang kita harus perhatikan. Ya, untuk bagaimana dana-dana dari Timur Tengah ini bisa masuk ke Indonesia. Kan aneh aja, ini negara-negara kaya, Arab Saudi, Kuwait, UAE, tapi investasi di Indonesia kecil banget. Mohon maaf saya tidak bisa share di sini. Gitu, ini masalah adalah bagaimana persepsi running the business. Persepsinya berarti ya. Atau conduct
Ya dalam running the business. Oke. Itu yang Apakah kita menguntungkan atau tidak gitu ketika Oh iya ya, investasi jadi di kita Indonesia kalau kayak kita gitu? menurutin itu, terutama masalah governance. Oh, oke. Kalau kita bisa jamin masalah governance gitu, insya Allah saya pikir mereka masuk. Karena potensi kita luar biasa. Yes, saya percaya itu. Karena Ya. memang kondisi di saat ini kita melihat Indonesia kan luas potensi dan Oh, juga iya, dari iya, SDA, setelah itu SDM-nya. Iya, iya. Tapi kalau kita lebih ke depannya lagi nih Mas Helmi, dengan target 8% untuk pertumbuhan ekonomi. Pencapaian ini dari sektor-sektor yang ada, Ya. yang dikembangkan oleh BP Rebana ini, yang fokusnya nanti akan lebih kemana Mas? Kita banyak lah, saya pikir industri-industri yang berkaitan dengan teknologi ya, data center. Karena we badly need data center. Oke, data center ya Iya, poinnya. sesuatu yang ada hubungannya dengan AI. AI, oke. Sesuatu yang hubungannya dengan renewable energy. Oke, Karena siap. saya baru pulang dari China, betapa mereka melihat digital economy itu menjadi kekuatan. Indonesia mestinya bisa masuk tuh. Oke. Untuk itu infrastruktur dalam bidang teknologi yang mensupport AI. Yes. Bayangin tuh, ada 17.000 triliun US dollar Wow, itu tahun menarik. 2030. Masa kita nggak kebagian 1%, Ya, 2%? itu harusnya bisa dapat ya. Iya, Itu menarik. bisa. Nah ini poin kedepannya data center ini menjadi PR untuk kita Iya, semua. iya, iya. Bisa kita AI lah, data center itu based tadi AI. Ya. Iya, data AI ini nanti kedepannya untuk Ya. bisa masa depan Indonesia menjadi lebih baik dan target ekonomi Betul, growth semakin betul. mumpuni ya. Terima kasih Wow. Mas Helmi nih, Kepala Pelaksana BP Rebana atas waktu Anda. Makasih, Salam sehat makasih, dan sukses CNN, selalu. makasih. Terima kasih sudah bergabung bersama Makasih, kami. keren banget.